Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Adi Pratama. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5 yang berjudul Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Kelompok kami terdiri dari yaitu 1. Dita Khairiza, 2. Devin Lutfi, 3. Poppy Adinda, dan yang keempat saya sendiri. 1. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik dari komputer ke komputer lain melalui beberapa media seperti kabel, koaksial, fiber optik, radio link, sinar laser, dan lain-lain. Komunikasi data saat ini sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama di bidang bisnis, yang diterapkan di beberapa bagian aplikasi seperti komunikasi antar komputer, handphone ke komputer, handphone ke handphone, dan lain-lain. Tujuan komunikasi data adalah mengirim data dalam jumlah besar dan waktu yang singkat dengan cara yang efisien dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa ada kesalahan. 2. Keuntungan komunikasi data. Yang pertama, kemungkinan penggunaan komputer atau terminal secara terpusat ataupun tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. 2. Mempermudah kemungkinan pengelolaan data dan pengaturan data yang dalam berbagai macam sistem komputer. 3. Mengurangi waktu untuk pengelolaan data. 4. Mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi kehandalan. 5. Mempercepat penyebaran informasi. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan elemen kunci komunikasi data. Elemen kunci komunikasi data terbagi menjadi 3, yaitu source, transmitter, dan receiver. Saya akan menjelaskan tentang source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contohnya data telepon dan PC. Kemudian ada transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dalam sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Contoh modem. Satu alat transmitter atau transmission system berupa jalur transmisi yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan. Kemudian ada receiver atau penerima. Receiver adalah menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Media transmisi itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah media guided dan ada media unguided. Media guided adalah gelombang dipandu untuk menuju kepada penerima dan merambat pada suatu media yang tidak kasat mata. Contoh, ada kawat, tembaga, dan serat optik. Kemudian ada media unguided, berfungsi untuk mentransmisikan data tetapi tidak bertugas untuk memandu atau mengarahkan transmisi. Contoh, ada udara, atmosfer, dan ruang angkasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling dihubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi sehingga dapat saling berbagi menggunakan sumber daya yang ada dan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer yang pertama adalah resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan, khususnya data, bisa digunakan oleh setiap orang. Yang kedua yaitu high reliability atau keandalan tinggi yang diperoleh karena tersedianya sumber daya alternatif. Yang ketiga yaitu saving money atau menghemat uang. Komputer berukuran kecil menggunakan rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibanding dengan komputer yang besar. Kemudian ada manfaat jaringan komputer untuk umum. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu yang pertama, akses ke informasi yang berada di tempat lain. Contohnya akses berita, info government, e-commerce atau e-business, semuanya itu update. Yang kedua yaitu komunikasi orang ke orang atau person to person seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu hiburan interaktif, seperti nonton acara TV, radio streaming, download film, download. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Hailiza. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan. Biasanya, jarak antar mode tidak jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel seret optik karena jaringan yang lebih luas. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.